Maka ini penting ada kesadaran ahli sunnah. Kalau Allah ngendikan ya kita diam saja, karena Allah itu ala kulli syai'in qadir bi kulli syai'in alim. Kamu tidak usah kecangkeman orang Aceh diadab karena banyak maksiat, malah goblok yang telulas. Foto-foto maksiat yang Aceh, maksiat yang Bali, Bali le maksiat yang Hollywood, Hollywood le maksiat yang Cina, malah komunis. Nggak usah ngomong gitu. Pokoknya adab tuh Allah kuasa mengadab siapa saja. Tapi kita berhenti di situ, nggak usah ngomong siksa karena dosa. Karena kalau kamu ngomong dosa diperbandingkan ada daerah yang lebih dosa, atau itu tidak wilayah kamu. Makanya Rasulullah itu kalau ditanya ada adab itu Nabi nggak pernah nerus. Ya sudah ada adab, tapi kalau mansus ya mansus misalnya kaum Lut itu mansus karena adab. Tapi kalau orang Islam kan nggak mesti adab saja, hukuman yang menjadikan malah bersuara. Kalau sama nggak percaya gini, dan saya menjamin pasti saya benar dalam hal ini karena saya berdasar hadis sahih. Sama-sama adab, misalnya orang tenggelam, banyak kan orang mukmin disifati Nabi itu mati syahid. Kalau tak lawan sing darane wong Aceh itu mesti adab, tak lawan dunia akhirat. Selain wong sombong berarti tak maca hadis. Lu coba Nabi beberapa kali ngendikan umatku sing syahid itu sekian-sekian, termasuk sing mata hori kon sing mati tenggelam. Artinya ada bentuk hori yang justru syahid. Kecangkeman dulu tahu ngaji, kecangkeman. Oh tak lawan dunia akhirat. Karena sok sucinya. Sudah kita baca ayatnya berhenti fayuh rikokum saja, soal bima kafartum itu otoritasnya wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Do sok suci do cangkeman. Oh tak lawan tenan. Nek wong pun bus warga aku usul pangeran, ampun Gusti. Niku nate ngenyek tiang wong sak provinsi. Sok sucinya. Lu coba ya. Banyak orang mati divonis, misalnya kamu, wah itu krono adab. Ternyata Nabi ngendikan maktun wong loro weteng syahid, gharik syahid, mahdum syahid. Orang yang mati korban, kan kita tidak pernah tahu. Ya sudah, bodoh-bodoh tidak pernah tahu, pakai yang husnul khotimah saja, pakai yang husnudzon saja. Saya ulang lagi, ini penting saya utarakan. Jadi Allah saja yang Tuhan ngendikan itu potensi. Saya pastikan lah. Kita semua kenal Allah yang warahmati wasiat. Nabi berkali-kali ngendikan inna rahmati sabaqat ghadab. Sebagian riwayat bukan sabaqat, ghalabat. Setiap rahmat itu pasti mengalahkan adab. Artinya gini, kalau ada potensi adab, ya kita milih itu bentuk rahmat saja dulu, karena itu yang mesti menang. Jadi paribasa aku roh munib, mati kecepet omahe paribasa. Atau mati tiba ning WC. Bisa, aku tetap darani syahid, kategorine mahdum. Enggak apa-apa. Karena menduga rahmat itu lebih gampang, karena Allah jelas ngendikan hadis qudsi inna rahmati ghalabat ghadabi. Berarti gamane pola semua itu lebih baik kamu tafsirkan sebagai rahmat. Nah, kecuali ada sharihul ayat yang mengatakan itu adab, tapi mana ada sekarang udah ada nabi. Misalnya kaum Lut, kan Allah jelas-jelas ngendikan itu karena adab, ya sudah kita ikut mengatakan adab. Tapi kalau yang orang Aceh, orang mana-mana kan tidak ada ayatnya. Jelas ya? Iya. Mulane sing apik itu ngaji sing tenanan. Loh kalau kaum Lut kan binasillah, misalnya fijarlah kada terus Allah ngendikan karena adab. Ya sudah kita ikut tentang kaumnya Nabi Lut. Tapi sekarang misalnya ada orang punya penyakit homoseks, kemudian dia kena adab. Ya sudah, itu sanksinya Allah. Bisa saja adab ini kalau dia mukmin kafaroh betul. Memang ya adab, tapi oleh Allah dihitung kafaroh. Dan itu hadis sahih. Tidak ada seorang mukmin yang punya dosa kecuali nanti dia kena masalah, nanti kena ri atau kesandung dari Nabi, dan itu nanti jadi kafarohnya. Jadi saya pastikan fayuhrikokum bima kafartum itu untuk konteks orang mukmin kamu baca separuh saja, sudah Allah itu mampu menenggelamkan kalian. Tapi khusus orang mukmin khitabnya jangan bima kafartum, kan kita tidak kafir. Loh, kalau Allah kan maha tahu, sehingga Allah berhak dong ngendikan bima kafartum mergo kafir. Kita kan tidak tahu, apalagi darinya dia mukmin, kan ayat itu tidak kena. Ayat itu kan pada orang kafir, bima kafartum ayatil aku bima amantum. Boleh mikir, mana ya, seudon kok usah di lembaga, no, seudon. Belum seudon kok dalil. Bisa ada panggungnya dia. Wong seudon siri elek, kemudian seudon kok dikai panggung. Jajak bisa. Dari seudon kok di lembaga, no. Tak lawan yakin dunia. Bahaya, itu bahaya sekali. Orang terima bahaya sekali. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kata qadir itu potensi. Tidak mesti terjadi karena kita tahu warahmati pasat. Inna rahmati sabaqat ghadab wa firatin ghalabat. Jadi kalau ada fenomena tak pilih dulu itu rahmat, terutama kalau pada orang mukmin. Mulane ngaji to, pun nanganut kula. Fayukhriqakum bima kafartum. Sing berhak ngendikan bima kafartum iki sapa arep pengirang. Wong yang terjadi di Indonesia udah do mukmin, mana mungkin kita teruskan bima kafartum. Rungokno yo tobat wong-wong. Amal nabawi anut Sayyidina Ali.
Dari Sayyidina Ali, aku sebenarnya ketemu pangeran pertama ngelapor wong sing masalah mbak. Anak awaluman yatsu baina yadir rahmanil khusuma. Aku wong pertama sungkeman yang pangeran. Iku apa konfirmasi, musuhku aku bener di. Aku yakin ngono. Aku sebenarnya ngono. Ulama dilawan balik ngenyek. Tapi kalau Allah ngendikan azab itu mau ngendikan potensi. Jong nak kelakuan ini, aku itu kuwasa mendatangkan siksa. Kuwasa itu kan belum eksekusi kan? Bisa iya, bisa tidak. Maka ya sudah, itu potensi. Maka kalau ada orang mukmin ngalami apa-apa, itu sebagai azab banyak potensi. Yang mesti terjadi hubungan manusia dengan Allah itu rahmat. Wawas ya orang. Wes akeh murid kula nak di keyakinan tidak seperti saya tak lawan. Karena ini menyangkut tradisinya pangeran sunatu hubungannya mbek kawulane iku rahmat. Bahkan redaksine kata bacara aku ra ahli sunah namaknani majibno. Mari ahli sunah nadarane apa ora wajib nglakoni apa ya ono wae maksudnya kok ya kan. Wis jelas istilahnya kan kata barok hukum ala nafsi. Cuma kita sebagai ahli sunnah manjen mengatakan Allah itu tidak wajib melakukan apa saja. Tapi Allah sendiri mengistilahkan dirinya pasti mewajibkan pada dirinya melakukan rahmat. Baik kula suwun. Hubungane wong mukmin be Allah iku yakini hubungan sing mergo Allah ngendikan sih kata rabbukum ala nafsi rahmah. Sebagian wassalamu ala manit tabal huda. Dadi anggere ana wong mukmin hubungannya ambek Allah itu untuk salam, paham ya? Soal nanti ada salah-salahnya itu ya mesti wae wong ya salah. Aku rasa mbok kandhani, macam kita pakai aku rasa kecangkeman. Jedari, sudah jelas Qur'annya gini, nanti Qur'an tinggi. Wah, saya pernah melihat ada kitab judulnya lali, aku isinya loh ya. Tak ulang lagi, saya tidak bosan karena kita ini nusrotan li ummati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan bela mati-matian umatnya Kanjeng Nabi. Nah, kan umatnya Nabi iman ke Kanjeng Nabi wis salat, wis maca sholawat. Zaman akhir koyo ngene rusak isih ibadah. Mbok tuduh nak kena adab. Wis aku. Wis tak nak kena sanksi kaya Kanjeng Nabi lho nak ngendikan niku. Kanjeng Nabi nak ngendikan kan enak, wong mukmin kena ri, kena opo wae bahkan susah. Wong mukmin kok susah wae insyaallah dadi kafar. Mulane Kanjeng Nabi nanti ngendikan inna minadz-dzunubi dzamban la yukaffiruhu illa hamul maisha. Ana dosa iku isane kafarah nak kowe susah. Asa ulang lagi berkali-kali. Pokoke nak ana masalah mbek wong mukmin sing gampang takwilane yaiku hubungane rahmah. Iku sing bisi watil jasmi. Kok Allah ngendikan warahmati wasiat. Setiap orang pasti mendapatkan rahmatnya Allah. Lah soal nanti Allah rada ngekeki sanksi duwe Quran ora dijogo. Dadi kiai ora tau mulang, terus rada diadab apa sithik-sithik bojone minggat. Rezekine angel. Ku nak pancen iku adab tenan mesti asal wong mukmin statusnya apa nglebur. Ora istenak. Wis hukume adab terus piye? Dadi anggapnya dikoplok ngono lho maksudnya.